Hello, good morning. I'm Yudian from British English class, and I'm here today with Mr. Joe. Hello, Mr. Joe. Hi, Yudian. Good How are you morning. today? Good morning. Yes, how are you I'm, today? I'm good, I think. So far, so good. Okay, that's really great to hear. Oke, jadi hari ini kita khusus mau bahas tentang interview dalam bahasa Inggris ya. Buat kalian-kalian yang mau interview di beberapa perusahaan, sekarang tahun 2022 ini mereka udah sering mengaplikasikan interview dalam bahasa Inggris. Dan kadang-kadang untuk kalian yang sedang mempersiapkan interview, kalian nggak tahu harus kemana, yes. Eh, Nyari referensinya. Hari ini kita khusus bikin video untuk membahas, mendiskusikan mengenai hal itu. Oke, jadi yang ingin dibahas hari ini sekitar cara berinterview ya, cara interview, cara menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus diharapkan, cara menjawabnya, bahasa apa yang harus digunakan, maksudnya English of course, tapi pembawaannya apakah harus formal, harus sopan dan bagaimana agar Ya, tidak menyinggung interviewer. Oke, so Mr. Joe, I will ask you some questions ya. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. ya silakan Yudian. Oke, dari pengalaman Mr. Joe ya, mengajar English untuk interview ya, sir ya. Sebenarnya banyaknya yang datang ke Mr. Joe itu mencari apa sih? Cara interview atau cara menjawab pertanyaan atau bagaimana? Mungkin kebanyakan bertanya yang tadi Yudian bilang mengenai apakah bahasa kita harus formal atau tidak formal, Mhm. dan juga penggunaan kata-kata yang mana yang baik, gitu kan. Kalau saya merasa bahwa karena ini sebuah interview, jadi ini kita anggap formal ya. Jadi situasinya itu formal kan ya. Misalnya kita berhadapan dengan orang-orang Indonesia sendiri yang bekerja untuk perusahaan asing sehingga mereka berbahasa Inggris, atau perusahaannya perusahaan global sehingga harus berbahasa Inggris. Tetap kita mempertahankan tata krama dalam budaya Indonesia. Misalnya kita tetap memanggil Pak dan Bu. Karena tendensinya orang-orang Amerika terutama suka memanggil nama depan kan ya, Ya, meskipun tidak berbeda level. Tapi kita tetap, saya rasa harus stick to panggil Pak atau Bu atau Sir ya. Jadi kita meskipun yang menginterview memakai bahasa informal, kita tetap saja berada dalam bahasa yang formal, minimum semi formal, semi formal. semi formal minimum ya. Ya, Jadi itu ya, oke. Batas-batas wajarnya itu adalah semi formal. ya Oke, betul. kira-kira pertanyaan seperti apa yang umumnya muncul ya saat interview dalam bahasa Inggris? Tergantung karena kebetulan saya background saya engineering, dulu juga saya pernah di HRD. Pertanyaan biasanya yang menginterview itu dari dua pihak minimum ya. Satu dari HRD sendiri Hmm? yang biasa pertanyaannya bersifat umum mengenai kepribadian, mengenai pengalaman sebelumnya. Sedangkan dari bagian yang tekniknya, yaitu jurusan yang seseorang ingin apply atau melamar, dia akan bertanya yang bersifat lebih teknis. Misalnya kita seorang engineer, pertanyaannya akan bersifat teknis kan ya. Nah, itu mungkin agak lebih mudah dari sisi bahasa ya. Lebih Hmm. mudah dijawab karena kan biasanya nomor atau rumus-rumus dan sebagainya. Nah, kalau yang dari HR yang menanyakan soal leadership ya, soft skills ya, itu kita harus banyak berpikir dan juga berstrategi dalam menjawabnya. Baik, oke. Ya, apakah itu menjawab pertanyaannya, Yulia? Itu cukup menjawab ya. Oke. Untuk sekalian menjawab rasa penasaran viewer mungkin ya, Sir. Mungkin ada yang pengen tahu juga sebenarnya kayak gimana sih pertanyaannya. Jadi dalam bahasa Inggris ya. Apakah bisa dicontohkan, Mr. Joe? Oke, menurut saya salah satu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab yaitu what would you like to be 5 years from now? And after you Ah, have been accepted in the company, what would you like to be? Now, what is your aspiration? Nah, kadang-kadang kita kan tidak siap kan menjawab, berpikir seperti itu. Jadi kita ya. harus bersiap-siap. Kita rencananya mau ngapain ya di sana? Masa kita misalnya melamar sebagai
akunting, masa di accounting terus. Jadi salah satu yang dicari perusahaan juga adalah potensial kita. Jadi kita tidak di posisi itu saja terus. Nanti kita menjadi salah satu leader di perusahaan itu. Jadi Oke, tadi yang saya bilang soal soft skills ya salah satunya adalah communication dan leadership skills. oke, leadership skills. Contoh pertanyaan seperti apa kalau leadership skills itu? Uh, Leadership mungkin salah satu contohnya adalah teamwork ya. What do you feel if you are a leader of a team? You know what you need to do. You know what should your behavior be? Ya. Sikap-sikap apa yang kamu harus tunjukkan kepada anak buah, sikap-sikap kepemimpinan apa yang kamu harus tunjukkan kepada anak buah, dan apalagi adik-adik yang baru new graduate kan tidak agak susah untuk menjawabnya karena tidak pernah mengalami kan sebagai Mm-mm. apa pemimpin. Tapi makanya kadang-kadang dulu waktu saya di HR, salah satu yang kita lihat adalah kemampuan kita berorganisasi waktu masih mahasiswa kan. Mhm. Oke. Dan bagaimana apakah ada strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau apa adanya saja dari kita gitu secara Saya personal? rasa apa adanya juga, cuman memang kita harus hati-hati apa namanya ya dalam menjawab. Kita menurut saya kita memang apa adanya, tetapi kita harus bersiap gitu maksudnya. Jadi jangan apa adanya kita tidak bersiap dengan pertanyaan itu sehingga jawaban kita agak ngaco ya. Pertama memang we have to prepare, kita harus bersiap. Kedua kita jawab sesuai dengan yang sudah kita persiapkan gitu. Jadi, Oke. kita jangan selalu berpatok dalam persiapan untuk di interview, jangan hanya berfokus kepada kemampuan teknis kita, tetapi juga mengenai apa yang kita inginkan, apa prinsip-prinsip apa yang kita pegang, aspirasi. Jadi sedikit di luar daripada lingkup yang kita tahu sebagai mahasiswa mungkin ya. Oke. Salah satu em, mungkin seperti ujiannya saya juga pernah mengalami ini saat tes di bank ya. Interviewnya bertanya ke saya, "Can you please introduce yourself and tell me about you?" Oke, Ya, jadi itu kan mungkin di awal ya. Sebenarnya dia ingin satu ingin tahu, tapi kedua ingin menguji juga ser ya. Nah, iya. untuk para kandidat yang dihadapkan dengan pertanyaan awal itu ya, sebenarnya yang harus diceritakan itu apa saja sih, Sir? Saya rasa mungkin yang dicari adalah apa ya? Aspirasi kita. Jadi, talk about yourself. Hah? Kalau saya menjawabnya dengan eh, apa yang penting-penting dalam hidup saya. Misalnya kita bisa memberikan contoh pengalaman kita yang apa ya mempunyai dampak terhadap lingkungan, bukan saja terhadap diri kita, juga terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap lingkungan misalnya. Apakah kita juga pernah membantu orang ya community service. Jadi menunjukkan apa namanya ya karakter kita sebagai karakter yang baik gitu. Jadi jangan terlalu berbicara mengenai diri sendiri, nanti kesannya kan apa namanya narsis atau selfish gitu. Ya. Self ya. Apakah itu termasuk menceritakan riwayat pendidikan juga atau lahir di mana dan gitu? Apakah itu harus? Nah, perlu kalau misalnya yang interview adalah tadi saya sampaikan bahwa mungkin di interview ada dua pihak yang menginterview kita, bagian HRD atau yang umum dan juga yang teknis. Nah, kalau yang teknis menanyakan, kita perlu menyampaikan pengalaman kita yang sesuai dengan bidang yang kita lamar gitu. Jadi misalnya kita mau melamar di accounting, Mhm. meskipun baru tamat, mungkin saya pernah bantu ayah saya apa mengenai pembukuan keuangannya, contoh-contoh yang relevan Mhm. dan yang apa ya posisi yang kita lamar. Oke, ada beberapa khawatiran dari kandidat ya. Mereka takut bahwa grammarnya itu kurang bagus gitu ya. Apakah itu diperhatikan selama interview? Perhatikan juga tergantung dengan posisi. Kalau kita misalnya kita melamar sebagai marketing di suatu perusahaan internasional di mana kita harus memakai bahasa Inggris Mhm. ya untuk pekerjaan kita, dia akan memperhatikan juga oh ini orang apa, bisa lah berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Jadi tergantung dengan posisi. Kalau misalnya di engineering di mana kita tidak terlalu memerlukan bahasa yang sophisticated, yang canggih, dia tidak akan terlalu memperhatikan. Cuman ada yang basic, misalnya
karena gugup orang selalu jawab misalnya kalau benar oke, yes. Aha. Jangan stop di satu kata itu aja. Yes sir, but kasih contoh misalnya belakangnya. No, kasih contoh di belakang. Jadi no, jangan no yes aja gitu atau oke. Ya kesannya selain tidak sopan juga tidak menunjukkan apa ya kemampuan nalar kita yang lebih bisa menganalisa suatu pertanyaan. I see. Oke. Eh, Kadang-kadang ada juga yang salah satu pertanyaan yang sangat umum ya. Itu adalah do you have questions for us? Ya, itu kan mungkin ada ya pertanyaan dari beberapa HRD. Do you have questions for us katanya tuh. Apakah nah itu kadang-kadang membuat kandidat gugup ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus ditanyakan oleh kandidat itu Um, saat dihadapkan dengan pertanyaan itu? ya memang memang sulit benar. Ya, Yudian tanya saya sudah lupa. Nah, jadi mungkin salah satu pertanyaan dari kita ke mereka ada orang yang langsung menjawab soal gaji misalnya. That's not very polite, right? Kurang begitu sopan. Jadi mungkin kita awalnya mengenai potential karir kita di situ. Tadi kan mungkin dia 5 tahun dari sekarang kira-kira kita bisa menjadi apa gitu. Tapi jangan juga terlalu taruh di tinggi-tinggi gitu. Nanti dia bilang ini orang terlalu muluk-muluk juga gitu. Kita lebih banyak menanyakan mengenai eh, perusahaan itu apakah ada program CSR-nya, program care about the environment, mengenai apa ya, people development-nya kalau HR ya. Jadi opportunity untuk training misalnya yang basic-basic aja juga. Oke, I If they see, ask I you see. what any question for us, what is the other opportunity I will have in the future if I started out as an engineer. Kalau saya mulai sebagai seorang engineer, kira-kira 5 tahun dari sekarang saya bisa menjadi apa dan apa yang diperlukan untuk saya mencapai posisi itu. Jadi pertanyaan yang lebih profesional. I see. Oke. So professionalism is really important ya. It Ya, is ya. tetap ya. Walaupun kita belum mulai bekerja, justru itu adalah tolok ukurnya apakah kita akan terima atau tidak. Ya Oke, betul. dan We I have to think also remember kita harus juga ingat bahwa mereka juga memerlukan kita gitu, bukan saja ya, kita yang memerlukan mereka kan. Kalau enggak mereka nggak akan panggil kita untuk interview. yes, yes. Dan mungkin terakhir untuk memastikan ketakutan. Maksudnya kan ada beberapa eh, kandidat yang takut ya saat melamar ya. Soalnya takut ada, ini saya perusahaan multinasional, saya pasti full English ya. Jadi, apakah semua perusahaan multinasional bakal interview dengan full English atau hanya beberapa saja? Kalau multinasional most likely ya kemungkinan besar ya. Karena Aha, kalau dia multinasional kemungkinan besar kan internal communication juga dalam bahasa Inggris. aha, aha. I Ya. see. Jadi Tapi pasti English ya. ya so So that's one of the qualification. Okay. Tergantung juga kan dilihat waktu melamar kan ada waktu di job posting itu kan ada qualification. Mhm, Kalau mhm. dia bilang harus bisa berbahasa Inggris, kemungkinan besar dia akan juga tanya dalam bahasa Inggris. Tapi orang juga harus ingat para adik-adik yang mau melamar ingat bahwa ini bukan tes IELTS ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir mengenai apa grammar atau penggunaan kata. Malah kadang-kadang orang yang terlalu mau takut dibilang tidak menguasai sehingga menggunakan grammar yang kompleks atau vocabulary yang kompleks sehingga akhirnya terjebak sendiri gitu. Akhirnya lupa gitu karena sudah terperangkap di dalam bahasa yang kompleks. Jadi yang setahu kita aja gitu. Okay, I see. All right, so that's really interesting. Thank you so much for sharing all of that, Mr. Joe. Yeah. My pleasure. It's I hope. very enlightening. Ya, I hope for some people sangat mencerahkan ya. Jadi mungkin menjawab juga pertanyaan para viewer yang ingin melamar kerja ya. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa diambil dari Mr. Joe. Pertama, eh, jangan terlalu casual, profesional, tapi jangan terlalu kaku juga ya. Ya, Bukan tes IELTS, tapi ini menentukan masa depan apakah kamu bisa bekerja di situ atau enggak. Jadi nggak ada lulus atau enggak Englishnya. Ya, tapi ya, kalau English kalian bagus, of course kalian bisa dapat posisi yang baik di sana gitu kan. Dan juga tadi ada beberapa tips dari Mr. Joe saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan tertentu ya.
Jangan terlalu selfish ya. Kalau bisa kedepankan rasa selfless ya, untuk mengedepankan apa yang terjadi di sekitar kita dibanding dengan apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Gitu ya, Sir ya. Ya, ya. Oke, dan alright, that will be enough. Yes, that is very very nice of you to share. Yeah, all of Oh, this insightful experience. Okay, I hope it will be really really useful for them, for those who want to apply for jobs, especially if they're applying for a position in a multinational company. Yeah. yeah. I hope so too. Thank you for the opportunity. Thank you so much for the opportunity. Okay, I hope you have a good day. Thank you so much, and I will You see you too, guys Dan. again later. Bye bye. Bye. Thank you.